Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmawati dengan NIM 2310 1282219 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan IPS. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai jurnalistik. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ruang lingkup jurnalistik, jenis-jenis jurnalistik, dan kode etik jurnalistik. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari jurnalistik itu sendiri. Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyebarluaskan berita, opini, serta informasi melalui berbagai media kepada halayak. Masuk ke pembahasan, ruang lingkup jurnalistik terdiri ke dalam dua bagian, yaitu news dan views. News adalah berita, yakni penyajian kumpulan bahan keterangan, informasi, atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau aktual, serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa. News atau fake news adalah berita langsung, dalam arti penulisan berita ini ditulis apa adanya berdasarkan fakta atas kejadian. Nah, sifat utamanya adalah lugas, singkat, dan langsung ke pokok persoalan dengan dukungan fakta-fakta akurat, namun tanpa mengabaikan kelengkapan data dan objektivitas. Straight news terdiri atas yang pertama, matter of fact news adalah berita yang hanya mengemukakan fakta utama yang terlibat dalam suatu peristiwa itu sendiri. Kemudian ada interpretive report adalah ungkapan peristiwa disertai usaha memberikan arti pada peristiwa tersebut atau menyajikan interpretasi. Kemudian ada report men- menurut kaidah jurnalistik adalah pemberitaan suatu peristiwa, pernyataan, keterangan, pendapat atau ide melalui teknik liputan langsung ke tempat kejadian atau wawancara atau di literatur. Kemudian ada feature news, adalah tulisan khas yang menggabungkan unsur jurnalistik dengan unsur sastra serta dapat mengabaikan segala aktualitas. Kemudian ada views. Nah, views adalah opini, pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah, kejadian atau peristiwa. Views terdiri atas editorial atau tajuk rencana, yaitu opini berisi pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada special articles, merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberitahukan atau informatif, memengaruhi dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Kemudian ada kolom, adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat atau terjadi di dalam masyarakat. Kemudian ada picture articles, adalah tulisan-tulisan mengenai suatu keadaan, kejadian, sesuatu hal, seseorang, sesuatu pikiran, sesuatu ideologi, tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya yang dikemukakan sebagai pemberitaan dan/atau informasi dengan tekanan terutama pada segi-segi rasa manusiawi yang mengandung nilai hiburan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jurnalistik. Jenis-jenis jurnalistik terbagi menjadi tiga, yaitu ada jurnalistik cetak, elektronik, dan online. Untuk jurnalistik cetak, contohnya seperti koran, majalah, dan tabloid. Kemudian jurnalistik elektronik seperti radio, televisi, maupun film. Untuk jurnalistik online, seperti media sosial dan internet. Selanjutnya ada kode etik jurnalistik. Nah, kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tata cara kerja seorang wartawan. Nah, kode etik jurnalistik ini juga disebut sebagai peraturan atau etika yang berlaku untuk seorang wartawan. Kemudian, adapun kode etik jurnalistik wartawan Indonesia sebagai berikut. Ada 11 kode etik. Yang pertama ada bersikap independen menghasilkan berita dan tidak beritikat buruk. Kemudian menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Selanjutnya,
Selalu menguji informasi dan memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kemudian tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kemudian ada tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Kemudian, menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau permisa. Terakhir, ada melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, itu saja penyampaian dari materi mengenai jurnalistik yang ada tentang ruang lingkup jurnalistik, jenis-jenis jurnalistik, dan kode etik jurnalistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.